Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan saya Nikita Asmadi dengan NIM 25110111069 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan dari Prodi Bimbingan dan Konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini saya akan membuat penjelasan materi mengenai uji chi-square. Selamat menonton. Nah, yang pertama itu pengertian dan ruang lingkup dari uji chi-square. Chi-square tersebut. Jadi yang pertama itu pengertian uji chi-square. Nah, uji chi-square ini merupakan salah satu teknik statistik non-paramik yang digunakan untuk menguji adanya hubungan atau asosiasi antara dua kategori variabel. Nah, variabelnya itu yakni nominal serta ordinal. Nah, jadi uji ini membandingkan frekuensi observasi aktual dengan frekuensi yang diharapkan jika tidak ada hubungan antar variabel tersebut. Nah, jadi nilai chi-square yang besar itu menunjukkan perbedaan yang signifikan antara frekuensi observasi serta frekuensi harapan yang sehingga memungkinkan suatu peneliti untuk menolak hipotesis nol tersebut. Lalu ada ruang lingkup uji chi-square yang digunakan pada data nominal ataupun ordinal, yakni yang pertama yaitu memeriksa hubungan ataupun asosiasi antara kategori variabel seperti contoh jenis kelamin serta pilihan produk. Nah, lalu yang kedua yaitu ada menguji kesesuaian data dengan model distribusi tertentu ataupun uji goodness of fit. Lalu yang ketiga ada menguji homogenitas ataupun independensi dalam tabel kontingen seperti apakah preferensi produk sama antar kelompok usia. Lalu, kapan sih digunakan uji chi-square ini? Saat data terbentuk frekuensi atau jumlah kasus pada kategori tertentu. Nah, ini digunakan ketika ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua kategori ataupun variabel tersebut. Nah, lalu ada digunakan jika dalam penelitian sosial, kesehatan masyarakat, pemasaran, dan bidang lain yang menggunakan kategori data. Nah, lalu pada materi kedua yakni ada uji T, pemahaman dan ruang lingkup. Nah, uji T atau uji tes ini merupakan teknik statistik parametrik yang dimana digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dari data numerik untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan secara statistik. Nah, pada uji ini didasarkan pada distribusi T-student yang dimana memperhitungkan ukuran sampel serta variabilitas data. Nah, adapun jenis uji tes ini yakni ada independent sample test yang dimana membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Nah, seperti contohnya nilai ujian siswa kelas pada pagi hari dan kelas yang sore hari. Nah, lalu ada paired sample test yang dimana membandingkan rata-rata dua pengukuran yang berpasangan ataupun yang berhubungan. Seperti misalnya nilai pretest atau post-test pada kelompok yang sama. Lalu ada juga ruang lingkup uji tes yang mana digunakan pada data numerik yang terdistribusi normal ataupun mendekati normal. Lalu yang pertama ada membandingkan dua rata-rata kelompok untuk menguji perbedaan yang signifikan. Lalu selain itu ada juga digunakan pada berbagai bidang ilmu seperti psikologi, pendidikan, kesehatan, serta sosial. Lalu yang ketiga juga memerlukan asumsi homogenitas varians, yaitu kesamaan varians antara kelompok
serta independensi sampel yang dimana digunakan untuk uji T independen. Nah, kapan sih digunakan? Saat ingin mengetahui apakah perlakuan atau kondisi tertentu memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil yang diukur. Nah, juga kapan digunakan itu juga dalam eksperimen dengan dua kelompok ataupun pengukuran yang berpasangan seperti itu. Lalu yang terakhir juga, kapan digunakan itu juga pada saat untuk membandingkan kinerja dua metode, produk ataupun kelompok pada responden tertentu. Nah, sekian dari materi uji chi-square yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang belum benar atau belum cocok. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.